Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Frisilia, mahasiswi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Dharma Lambang Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan literatur review penerapan sistem distribusi reka medis rawat jalan menggunakan metode teknologi accepted model atau biasa dikenal dengan metode TAM. Karya tulis ilmiah ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga kerangka teori, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada bagian pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari 4 pembagian. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, dan yang terakhir ruang lingkup. Latar belakang pada penelitian kali ini yaitu distribusi reka medis di fasilitas kesehatan sangat beragam. Ada yang sudah terkomputerisasi, ada yang semi komputer, dan ada yang secara manual. Kali ini saya akan membahas distribusi yang sudah terkomputerisasi dengan menggunakan metode TAM. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu penerapan sistem distribusi reka medis rawat jalan menggunakan metode TAM. Adapun tujuan pada penelitian kali ini terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama, melakukan literatur review terhadap penerapan sistem distribusi reka medis rawat jalan menggunakan metode TAM atau dikenal dengan teknologi. Yang kedua, menggunakan metode TAM atau biasa yang disebut dengan acceptance. Dan yang ketiga yaitu menggunakan metode TAM atau model. Adapun ruang lingkup pada penelitian kali ini yaitu pencarian artikel dilakukan atau menggunakan aplikasi Publish or Perish 7, di mana Google Scholar digunakan sebagai database pada penelitian kali ini. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua mengenai tinjauan pustaka. Kali ini tinjauan pustaka juga terbagi menjadi 4 statement. Yang pertama yaitu distribusi, yang kedua pelaksanaan distribusi, yang ketiga metode TAM, dan yang terakhir tujuan dari metode TAM tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa distribusi ialah proses pengiriman reka medis menuju poliklinik untuk dilakukannya pelayanan kesehatan. Pelaksanaan distribusi tersebut sama halnya dengan pendaftaran alur pendaftaran pasien rawat jalan, di mana pasien harus mengambil nomor antrian, menunggu nomor antrian tersebut dipanggil, lalu selanjutnya apabila pasien sudah berada di poli, maka berkas tersebut harus dicari. Petugas harus mencarikan berkas tersebut di ruang filing, lalu mengantarkannya ke poli-poli yang dituju. Metode TAM ialah model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi. Tujuan dari metode TAM tersebut yaitu untuk memperkirakan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi. Selanjutnya, kerangka teori. Kerangka teori juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu masalah. Adapun masalah pada penelitian kali ini ialah tidak adanya respon balik terhadap aplikasi yang digunakan oleh petugas. Strategi yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan hukuman bertingkat. Hukuman bertingkat di sini maksudnya yaitu hukuman yang sesuai dengan hukum kesehatan. Mungkin dimulai dengan mungkin dimulai dengan teguran lisan ataupun hukuman yang berat nantinya seperti denda. Analisis yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi berkala dan mempertegas adanya SOP. Melakukan sosialisasi berkala maksudnya di sini melakukan sosialisasi dengan waktu yang telah ditentukan. Bisa saja itu 1 kali 3 bulan ataupun 1 kali 6 bulan. Dan mempertegas adanya SOP di sini maksudnya yaitu menempelkan SOP di dekat teknologi yang digunakan oleh pengguna, sehingga pengguna pun lebih merasa bahwa aplikasi tersebut sudah ada aturan yang mempertegas penggunaannya. Dampak yang terjadi yaitu petugas reka medis mengetahui alur berkas reka medis. Selanjutnya yaitu pada bab yang keempat,
kita membahas metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Kali ini jenis penelitian yang saya gunakan ialah literatur review, di mana literatur review ialah metode yang digunakan untuk membahas atau mentelaah atau menganalisis suatu artikel untuk dilakukan perbandingan atau melihat kesamaan ataupun melihat perbedaan terhadap artikel tersebut. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data kali ini saya juga menggunakan data sekunder, di mana saya menggunakan aplikasi Publish and Paris7 dan menggunakan Google Scholar sebagai database terhadap pencarian artikel tersebut. Ada 3 keyword yang saya gunakan pada pencarian artikel tersebut. Yang pertama yaitu penerapan sistem distribusi rekam medis rawat jalan menggunakan metode TAM, di mana pada keyword ini didapatkan 301 artikel. Yang kedua, penerapan sistem distribusi rekam medis menggunakan metode TAM. Mohon maaf, pada keyword yang pertama ditemukannya 208. Saya tadi mengatakan 301. Saya mohon maaf. Yang kedua, pada keyword yang kedua baru ditemukannya 301 artikel. Sedangkan keyword yang ketiga yaitu rekam medis menggunakan metode TAM dan ditemukannya 310 artikel. Perbedaan keyword 1 dan 2 yaitu pada keyword 1 menggunakan rawat jalan, yang kedua tidak menggunakan rawat jalan. Dan yang terakhir pada metode penelitian yaitu metode analisa data. Metode analisa data pada penelitian kali ini terbagi menjadi 2. Ada langkah dalam melakukan literatur review dan ada teknik dalam melakukan literatur review. Langkah yang dilakukan untuk melakukan literatur review ada 3. Yang pertama yaitu memformulasikan masalah, di mana kita sebagai peneliti atau penulis harus mencari topik atau isu yang sesuai dengan minat kita dan mencatat dan masalah tersebut harus ditulis secara lengkap dan benar. Yang kedua yaitu kita harus mencari literatur review yang relevan dengan minat atau isu yang telah kita angkat tadi. Dan yang ketiga kita harus melakukan evaluasi data, di mana kita harus menemukan sumber yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk mendukung penelitian. Adapun teknik literatur review ada 5, yaitu compare. Compare yaitu mencari kesamaan, di mana artikel tersebut kita harus mencari kesamaan terhadap artikel. Yang kedua yaitu kontras. Kontras yaitu ketidaksamaan, di mana kita mencari ketidaksamaan masing-masing artikel. Yang ketiga yaitu criticize. Criticize di sini yaitu memberikan pandangan. Maksudnya yaitu kita memberikan pandangan atau asumsi terhadap artikel tersebut. Yang keempat ada sintesis atau membandingkan. Kita pada tahap ini membandingkan ini hampir mirip dengan kelebihan dan kekurangan, karena di sini kita juga bersifat membandingkan. Pada dasarnya membandingkan, pada dasarnya teknik yang kita lakukan ini semuanya ialah membandingkan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu menyimpulkan semua artikel yang telah kita gunakan. Masuk pada bab 5. Bab 5 ini kita akan membahas hasil dan pembahasan. Kali ini saya menggunakan 4 artikel. Artikel pertama dengan judul Analisis Tingkat Penerimaan Pengguna Terhadap Teknologi Sistem Informasi Rekam Medis. Artikel yang kedua yaitu Penerimaan Pasien Terhadap Sistem Pendaftaran Online. Artikel yang ketiga yaitu tinjauan pelaksanaan pendistribusian berkas rekam medis. Sedangkan artikel yang terakhir yaitu menganalisis penyediaan rekam medis pasien rawat jalan. Pada artikel pertama ditemukannya kelebihan. Judul, untuk saya ingatkan lagi, judul pada artikel yang pertama yaitu analisis tingkat penerimaan pengguna terhadap SIM RS. Pada kali ini kelebihan yang saya dapatkan yaitu pemilihan sampel yang tepat yang dilakukan oleh peneliti, serta peneliti juga memasukkan pernyataan pengguna terhadap SIM RS, sehingga hal ini dapat memperkuat
penelitian peneliti tersebut. Sedangkan kekurangan yang didapatkan pada artikel ini, hambatan yang menjadi persoalan oleh petugas bertolak belakang dengan aspek kemanfaatan yang dijelaskan oleh peneliti. Maksudnya, pada pembahasan kemanfaatan artikel tersebut, peneliti menyebutkan bahwa aspek tersebut bermanfaat. Namun, ada kendala yang didapatkan pada saat melakukan atau menggunakan aplikasi tersebut, di mana pengguna atau user menemukan hambatan seperti jika adanya nomor rekam medis pasien yang ganda, maka petugas pendaftaran tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, dan hal tersebut harus membutuhkan pertolongan IT. Untuk itu, pada SIMRS di sini tidak memberikan mohon maaf Pak, untuk itu SIMRS pada penelitian kali ini tidak memberikan secara lebih luas ataupun lebih lanjut ataupun lebih dalam terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Artikel yang kedua dengan judul penerimaan pendaftaran online. Kelebihan pada artikel ini, peneliti juga menambahkan hasil penelitian dari peneliti lain, sehingga hasil peneliti tersebut lebih kuat dengan adanya hasil penelitian dari peneliti lain yang memperkuat ada hasil penelitian peneliti tersebut. Namun, kekurangan pada artikel ini, metode yang digunakan peneliti berbeda dengan pembahasan yang dibahas. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kemanfaatan, kemudahan, serta niat pengguna. Namun pada pembahasan metode tersebut hanya dua yang dibahas oleh peneliti, yaitu kemudahan dan niat pengguna, sehingga metode dan pembahasan tidak sinkron. Yang ketiga yaitu artikel yang ketiga dengan judul tinjauan pelaksanaan distribusi rekam medis. Kelebihan pada artikel ini yaitu pemilihan sampel yang tepat dan peneliti menjadikan tingkat pendidikan sebagai acuan dalam pendistribusian. Sedangkan kekurangan pada penelitian ini yaitu peneliti tidak menjelaskan hal yang menyebabkan terlambatnya pendistribusian, dan peneliti tidak menjelaskan SOP dan standar waktu yang telah ditetapkan. Sehingga apabila kita tidak mengetahui apa penyebab keterlambatan, tentu tidak adanya perubahan atau hal yang akan membuat pekerjaan lebih baik untuk dilakukan. Dan peneliti tidak menjelaskan atau menggambarkan SOP di rumah sakit tersebut, sehingga kita tidak mengetahui apakah SOP sudah sesuai dengan aturan yang ada atau belum. Yang artikel yang terakhir dengan judul analisis pelaksanaan distribusi rekam medis di puskesmas. Kelebihan penelitian ini yaitu peneliti memasukkan standar operasional prosedur dalam bentuk alur berkas rekam medis, sehingga pembaca juga lebih memahami atau sudah tergambar sudah tergambar sehingga pembaca juga secara tidak langsung tergambar terhadap SOP rekam medis tersebut. Namun kekurangan pada penelitian ini yaitu peneliti tidak mendeskripsikan lebih dalam mengenai pembagian tugas, sehingga hal tersebut pembaca juga merasa kesulitan, karena pada artikel ini peneliti menyebutkan bahwa sampel yang digunakan yaitu seluruh petugas rekam medis. Namun pada di akhir pembahasan, peneliti juga menyebutkan ada yang di bagian rekam medis, ada yang di distribusi, namun petugas tersebut bekerja secara rangkap. Dan kali ini peneliti tidak menjelaskan bagian spesifik dari petugas tersebut. Pembahasan pada 4 artikel ini didapatkan kesamaan artikel 1 dan 2 dengan judul penerimaan SIMRS dengan
penerimaan pendaftaran online. Artikel kedua ini memiliki jenis penelitian yang sama, yaitu kuantitatif, dan kedua artikel ini juga menggunakan metode TAM. Sedangkan artikel 3 dan 4 dengan judul tinjauan distribusi rekam medis dengan analisis distribusi rekam medis, mereka mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama membahas berkas rekam medis dan sama-sama tidak menggunakan metode TAM. Artikel 2 dan 3 dengan judul penerimaan pengguna pendaftaran online dan tinjauan pendistribusian rekam medis. Pada kedua artikel ini, peneliti juga sama-sama membahas tentang pendidikan terakhir dan jenis kelamin dan jenis kelamin sampel. Namun, kontras atau ketidaksamaan dari keempat artikel ini pada artikel 1 dan 2 menggunakan rancangan penelitian yang berbeda. Artikel 1 menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif, sedangkan artikel 2 menggunakan rancangan cross-seksional dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan oleh masing-masing artikel 1 dan 2 juga berbeda, karena pada artikel 1 membahas kemudahan dan kemanfaatan, sementara artikel 2 membahas tentang kemudahan dan niat pengguna. Lalu kita memberikan pandangan saya terhadap keempat artikel tersebut, yaitu variabel yang digunakan oleh peneliti harus sesuai dengan pembahasan. Tidak bisa jika seandainya pada metode yang digunakan terdapat 3 variabel, namun pada pembahasan menjadi 2 variabel. Itu tidak bisa karena variabel tersebut berbeda. Selanjutnya, peneliti juga harus lebih fokus pada artikel 3 dan 4, di mana artikel ini membahas tinjauan atau analisis penyediaan berkas rekam medis. Peneliti juga harus mengetahui apa yang menjadi hambatan terhadap pendistribusian rekam medis tersebut, sehingga jika diketahui masalah atau hambatan yang menghambat adanya terlambatnya distribusi, maka kita sebagai tenaga medis ataupun pihak yang menjadi responden juga bisa memperbaiki. Jadi ini loh masalahnya, kita harus kayak gini supaya waktu pelayanan bisa digunakan dengan baik. Dan standar waktu yang digunakan dalam penelitian tersebut juga tidak digunakan dan tidak ada dipertegas dengan standar waktu distribusi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Summarize atau kesimpulan pada keempat artikel ini, yaitu penerimaan sistem aplikasi tergantung dari aspek kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, tergantung dari kemanfaatan yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Dan yang terakhir yaitu tergantung dari niat pengguna aplikasi tersebut. Jika pengguna tidak ada niat menggunakan aplikasi tersebut, maka itu sama saja tidak ada manfaatnya. Dan bab yang terakhir terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapatkan pada literatur review kali ini yaitu penerimaan sistem aplikasi tergantung aspek kemudahan pengguna, kemanfaatan, serta niat pengguna. Selanjutnya saran yaitu sebaiknya penelitian yang membahas mengenai distribusi rekam medis menggunakan metode TAM lebih diperbanyak lagi, karena pada jurnal atau artikel yang ditemukan ini sangat sedikit dan sangat sulit ditemukan. Selanjutnya yaitu peneliti harus lebih memperhatikan variabel ataupun metode ataupun pembahasan yang digunakan atau yang dihasilkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf apabila kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.